Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, dan kita masuk pada poin kelima dari bab tauhid. Seseorang atau sesuatu yang disembah dan diminta pertolongan oleh manusia selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia redha dengan yang demikian. Pembahasan yang kelima ini diantara sumber ataupun pemimpin-pemimpin tauhid adalah ketika seseorang atau sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu redha dengan sesembahan manusia kepadanya, maka orang yang redha ketika disembah, apalagi sampai minta disembah, maka inilah hakikat kepala tauhid itu. Baik, kita baca dalilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi dzalimin." Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sungguh aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu akan dibalas dengan Jahannam. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Maka dari sini setiap mukmin wajib mengingkari tauhid agar dia menjadi seorang mukmin yang lurus dan sejati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim." Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini merupakan dalil bahwa ibadah kepada Allah sama sekali tidak bermanfaat kecuali dengan menjauhi peribadatan kepada selainnya. Dan Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dam." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram padanya mengambil hartanya dan menumpahkan darahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang disebutkan pengarang di sini, 5 perkara yang dimaksud dengan kepala-kepala tauhid adalah ketika seseorang menyembah manusia atau sesuatu di mana manusia yang disembah itu merasa senang, merasa rela, merasa redha, bahkan yang lebih parah mengajak manusia pula untuk menyembah dia,
maka ini adalah sumber daripada tagut itu sendiri. Kenapa demikian? Karena sejahil-jahilnya orang Arab, atau disebut dengan Arab jahiliyah di zaman Nabi, itu tidak pernah mereka menuhankan manusia. Ya, mereka menuhankan patung Lata, Uzza, Manat dan Hubal, tetapi mereka tidak meyakini bahwa patung-patung itu yang mendatangkan manfaat atau mencegah madarat. Berarti kalau seandainya seseorang kemudian menyembah manusia dan manusia itu redha dengan sesembahannya, maka lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik jahiliyah. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila orang-orang musyrik Arab itu ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Jadi mereka masih menganggap yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tidak ada tangan mereka yang menunjuk kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal atau berhala-berhala yang lainnya. Lalu kenapa kemudian kalau demikian orang-orang musyrik itu kenapa masih menyembah Lata, menyembah Uzza? Hakikatnya mereka hanya menjadikan berhala-berhala itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena disebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah itu sesembahan, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Ini ucapan orang-orang musyrik jahiliyah. Kami tidak menyembah mereka. Maksudnya tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, tetapi kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin lewat mereka. Jadi mereka tidak sampai kemudian betul-betul mutlak mengatakan bahwa Lata, Uzza, Manat, Hubal itu yang menciptakan langit dan bumi. Mereka hanya terjerumus kepada syirkul wasilah, syirik perantara. Makanya orang-orang yang kemudian menyembah manusia dan yang disembah itu rela, redha, senang, maka mereka lebih buruk dibandingkan orang-orang musyrik yang ada di zaman Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Al-Quran sudah membantah kalau seandainya di dunia ini terlampau banyak Tuhan, yang ini menuhankan itu, yang itu menuhankan ini, dan masing-masing orang yang dianggap Tuhan itu rela dan senang, maka akan berdampak kerusakan di permukaan bumi, bahkan di alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 21 Allah mengatakan, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Kalau seandainya ada Tuhan itu lebih daripada satu, entah dua, entah tiga, dan begitu seterusnya, maka alam semesta ini akan rusak. Karena Tuhan mana yang akan didengar masalahnya? Dua Tuhan saja kalau ada di alam semesta ini, tidak akan stabil alam ini. Yang satu mengatakan hancurkan, yang satu mengatakan jangan, kan masalah, ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau kana fihi ma'alihah illallah la fasadata." Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, kita tahu bahwa Nabi SAW pernah menghabarkan kepada kita akan kemunculan Dajjal.
Dajjal ini awalnya mengaku sebagai nabi. Dia pura-pura menjadi orang soleh. Kemudian naik sedikit mengaku nabi. Kemudian berakhir dengan mengaku Tuhan. Itulah Dajjal. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa Dajjal itu bukan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak a'war. Allah itu tidak picak sebelah, tidak buta sebelah. Tapi Dajjal itu buta sebelah. Berarti di sini orang-orang yang kemudian rela disembah, maka taubahnya mereka seperti Dajjal. Karena Dajjal itu mengajak manusia untuk menyembahnya. Dan dia senang bahkan orang yang tidak mau menyembahnya diancam. Maka dalam sebuah hadis, apabila Dajjal itu masuk ke sebuah perkampungan, kemudian orang-orang yang ada di kampung ini ditampakkan keanehan-keanehan supaya mereka menyembah Dajjal. Dengan cara apa? Diajaknya orang kampung itu ke kuburan-kuburan yang sudah lama, terutama orang-orang yang ayah, ibu, kakek, neneknya meninggal. Kemudian oleh Dajjal dihidupkan tuh. Akhirnya orang-orang yang di kuburan itu tiba-tiba hidup. Walaupun sebenarnya ini pekerjaan setan, mereka tidak hidup, tapi setan menjelma seolah-olah itu ayah dan ibu mereka, kakek dan nenek mereka. Setelah hidup keluar dari kuburan, maka mereka mengatakan kepada orang-orang yang di sekitar situ, mereka meminta agar menyembahnya, bahwa dia adalah Tuhan. Buktinya kami bisa dihidupkan. Buktinya kami bisa dihidupkan. Lihat bagaimana Dajjal ini membuat sebuah keanehan supaya manusia menyembah dirinya. Dan kalau seandainya ada orang yang tidak mau menyembahnya, maka akan dihancurkan oleh Dajjal. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menjadikan seseorang Tuhan selain daripada Allah, dan orang yang disembah selain daripada Allah, sementara dia rela dan redha, maka tidak ubahnya dengan Dajjal. Mereka adalah Dajjal-Dajjal yang Nabi SAW sabdakan bahwa Dajjal akan mengaku Tuhan, dan akan muncul banyak Dajjal di akhir zaman. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalau kita melihat dalam sejarah, orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan itu banyak. Dan yang pertama kali mengaku Tuhan siapa? Namrud. Itulah manusia pertama yang mengaku Tuhan adalah Namrud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 258, Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menentang raja di daerahnya, sampai kemudian Ibrahim pun menghancurkan patung-patung yang ada di dalam istana raja yang ada di daerahnya itu. Bukan Namrud, bawahannya Namrud, ya, semacam gubernur di sebuah daerah. Kemudian setelah dihancurkan patung-patung itu, akhirnya Ibrahim pun dihukum bakar. Tetapi muncul keajaiban karena Ibrahim kebal bakar dan tidak satupun dari badannya yang terbakar. Akhirnya kemudian kisah tidak terbakarnya Ibrahim ini sampai ke telinga Namrud. Sementara Namrud itu mengaku Tuhan, ya tentu gurunya iblis. Akhirnya kemudian Namrud penasaran siapa orang itu. Rupanya orang itu adalah Ibrahim. Maka Namrud meminta agar Ibrahim didatangkan ke istananya. Ketika Ibrahim alaihi salam sudah berhadapan dengan Namrud,
disinilah terjadi dialog, di mana Namrud mengatakan, sesungguhnya aku Tuhan. Kata Ibrahim, engkau bukan Tuhan. Kemudian Ibrahim mengatakan, adapun Tuhanku alladzi yuhyi wa yumiit, dia zat yang telah menghidupkan dan mewafatkan. Kata Namrud, kalau itu yang dimaksud Tuhan, aku pun bisa. Kemudian didatangkan dua orang dari penjara, yang satu dibunuh, yang satu dilepaskan. Kata Namrud, lihat, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ibrahim sebenarnya bisa saja membantah, maksudnya bukan begitu. Maksudnya kau bunuh dulu baru kau hidupkan, kan begitu. Tapi ini masalah darah, takut yang dicontohkan Ibrahim pula kan begitu. Maka Ibrahim menjauhkan diri dari perkara darah. Tapi Ibrahim kemudian cerdas, dia membuat pertanyaan lagi. Tuhanku yang telah menerbitkan matahari dari arah timur dan mentenggelamkan ke arah barat. Sekarang kalau engkau Tuhan, terbitkan dari arah barat. Ya, Namrud tidak bisa. Akhirnya Allah katakan, fabuhital ladzi kafar. Maka si Namrud pun hanya terdiam dengan ucapan Ibrahim itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagaimana Namrud yang dia mengaku Tuhan di hadapan Babil, kaum Babylon yang ada di Irak itu, matinya dengan cara apa? Dengan cara dimasukkan seekor ba'udah itu nyamuk, kemudian bersarang di otaknya selama 40 tahun. Jadi setiap hari kayak orang vertigo kepalanya Namrud, mutar-mutar karena ada nyamuk. Anehnya nyamuk itu tidak mati-mati. Jadi setiap hari Namrud itu, kalau seandainya sudah mulai pusing di kepalanya, maka dia minta kepada pengawalnya untuk memukulkan sandal di kepalanya. Karena di zaman itu mungkin belum ada obat-obatan yang zaman sekarang kan. Akhirnya lambat laun geger otak juga lah tiap hari dipukuli sandal itu. Dengan itu pula Namrud mati. Mati pelan-pelan. Kalau memang dia Tuhan, kenapa seperti itu kematiannya? Kemudian orang yang nomor dua yang mengaku Tuhan siapa? Fir'aun. Fir'aun ngaku Tuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Fir'aun itu mengatakan kepada penduduk Mesir, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, aku tidak tahu ada Tuhan selainku, katanya. Aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Bahkan ketika kemudian dia berdialog dengan Nabi Musa, salah satu dialog Fir'aun kepada Musa apa? Qala la inittakhadta ilahan ghairi. Musa, kalau engkau sampai mengambil Tuhan selainku, la aj'alannaka minal masjunin, maka engkau termasuk orang yang aku akan penjarakan. Sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara 29. Wahai Musa, kalau engkau tidak mengambil aku Tuhan, ku penjarakan kamu. Jadi Fir'aun ini dirinya mengaku Tuhan, Tuhan Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Bahkan saat meninggalnya dia mengatakan apa? Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan apa yang telah diimani oleh Bani Israel. Lah Namrud ataupun Fir'aun, mereka disebut taghut. Kenapa? Karena mengajak manusia untuk menyembahnya. Dan dia senang dan redha, bahkan dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Maka kalau ada sekarang yang ngaku dirinya Tuhan, kalau di negeri kita mungkin jarang, tapi kalau di barat itu banyak tuh yang ngaku Tuhan. Maka apa bedanya Anda dengan Fir'aun dan apa bedanya Anda dengan Namrud? Bahkan di zaman dekat-dekat dengan kelahiran Nabi SAW juga ada yang ngaku Tuhan di Yaman, namanya Dzunwas. Dzunwas juga ngaku Tuhan tuh. Di belakangnya ada tukang sihir.
Jadi tukang sihir ini menciptakan keanehan-keanehan untuk Dzunwas, supaya menguatkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan percaya saja itu orang-orang Najran tuh. Orang-orang Najran, orang-orang Yaman menganggap Dzunwas itu Tuhan karena punya keanehan. Tetapi kemudian tukang sihirnya yang sudah tua renta itu ngomong sama Dzunwas, "Wahai raja, usiaku tidak lama lagi. Kalau aku mati dan tidak aku wariskan ilmu sihirku, maka manusia tidak akan menuhankan dirimu lagi. Karena sudah tidak ada lagi orang yang bisa menciptakan keanehan untukmu." Maka kata sang raja, "Kalau begitu siapa?" Maka tukang sihir mengatakan, "Carikan anak muda yang paling cerdas yang ada di kaummu itu." Akhirnya adalah anak muda yang terpilih dari seluruh anak muda karena punya kecerdasan di atas rata-rata, karena akan mewarisi ilmu sihirnya sang penyihir Raja Dzunwas ini. Tapi setiap kemudian anak muda ini ingin belajar sihir kepada tukang sihir untuk meneruskan sebagai penasihat spiritual raja itu. Di tengah jalan dia selalu lewat kepada gereja. Dan di zaman itu agamanya Nasrani, belum ada Islam, ya. Sehingga dia penasaran, masuk dia ke gereja. Rupanya diperhatikan, dipelajari, bertanya. Rupanya ajaran gereja jauh lebih baik dibandingkan ajaran tukang sihir itu. Sehingga selalu telat datang. Dan tukang sihir selalu marah-marah dan suka memukulnya. Sampai pada waktunya anak muda ini sudah menguasai ilmu sihirnya tukang sihir, dan menguasai juga ilmu padri yang ada di gereja itu, pendeta yang ada di gereja itu. Jadi dia ingin membuktikan ilmu siapa yang paling sakti, ilmu penyihirkah atau ilmu sang pendeta yang sudah banyak mengajarkan agama kepadanya. Satu hari dia mendengar ada hewan yang sangat buas. Hewan ini suka mengganggu orang kalau ada orang di jalan situ. Jadi dia ingin membunuhnya, tapi tanpa menggunakan sihir. Dia ambil batu, dia mengatakan, "Ya Rabb, kalau seandainya ilmu yang diajarkan sang rahib kepadaku lebih benar dibandingkan ilmu yang diajarkan tukang sihir, aku akan lempar binatang buas itu dengan batu ini." Akhirnya dilempar, mati pula, padahal tidak menggunakan sihir. Dari situ dia yakin bahwa ilmu pendeta jauh lebih benar dibandingkan tukang sihir. Dari situ dia mengundurkan diri untuk mempelajari sihir. Akhirnya dia menjadi tabib. Ya, kisahnya ma'ruf lah, kisah Ashabul Ukhdud itu. Belakangan akhirnya sang raja tahu, kemudian ditangkap, kemudian dilempar ke bawah dari atas bukit tapi tidak mati. Kemudian dibawa ke tengah lautan, dilempar ke lautan, tak mati juga. Jadi banyak cara raja ini ingin membunuh anak muda itu, tak mati-mati. Akhirnya anak muda ini memberikan kelemahannya. Kalau kau ingin membunuhku, gampang, kumpulkan manusia, kemudian siapkan busurnya, ku kasih panah. Karena hanya dengan panahku kau bisa membunuhku. Tepatkan di pelipisku, jangan lupa kau mengucapkan Bismillahirrabbilgulam. Akhirnya kemudian dikumpulkan manusia, anak muda ini diikat dalam tiang. Kemudian sang raja melesatkan panah dan tak lupa dia mengucapkan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda itu. Lihat bagaimana si raja yang ngaku Tuhan ini tidak sadar mengucap kalimat itu. Kalau memang dia itu Tuhan, kenapa dia mengatakan dengan menyebut nama Rabbnya si anak muda itu? Berarti kan dia bukan Tuhan. Berarti di sana ada Tuhan, kepancing dia sama anak muda. Akhirnya anak muda ini kemudian terkena panah dan meninggal. Semua yang menyaksikan peristiwa itu langsung ingkar kepada sang raja. Kenapa? Karena dia yang meletakkan ketuhanannya dan menyebut Tuhan anak muda itu. Semua serentak orang yang menyaksikan mengatakan amanna birabbil gulam. Seolah-olah raja ini yang memimpin orang-orang yang hadir, dia yang pertama mengucapkan, akhirnya semua ikut mengucapkan. Ketika raja mengatakan Bismillahirrabbilgulam, semua mengatakan amanna birabbil gulam. Kami beriman dengan Rabbnya anak muda. Oh, marah si raja. Akhirnya membakar mereka semuanya, dan kisahnya bisa dilihat dalam kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj itu. Ya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah sejarah-sejarah bahwa ada orang-orang yang mengaku Tuhan, diawali dengan Namrud, kemudian Fir'aun, kemudian Dzunnuwas, dan banyak raja-raja yang lainnya di zaman dulu yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya, bahwa tagut itulah tagut. Fir'aun itu tagut, Namrud tagut, Dzunnuwas tagut. Tetapi kalau seandainya orang yang disembah itu dia tidak redha, maka bukan tagut. Seperti Isa alaihi salam disembah oleh orang-orang musyrik, tapi kan Isa tidak redha dengan itu. Isa tidak redha kalau dirinya disembah oleh orang-orang Nasrani. Dan itu kita lihat dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Allah mengatakan, "Ya Isa, engkau ya yang mengatakan kepada manusia, sembah aku dan ibuku selain daripada Allah." Maka Isa mengatakan, "Subhanak, in kuntu qultuhu faqad alimta ya Rabb." Kalau memang aku mengucapkan kalimat itu pasti kau tahu. Aku tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Jadi Isa tidak rela walaupun mereka orang-orang Nasrani mengkultuskan, mengatakan Isa Tuhan, anak Tuhan, satu di antara tiga Tuhan. Maka Isa bukan togut karena dia tidak rela disembah oleh kaumnya. Jadi yang dikatakan togut itu kalau dia rela, dia suka gitu, seperti Namrud, Fir'aun, Dzunnuwas, yang memang dia mengajak manusia sembahlah saya. Lah inilah yang disebut dengan kepala togut itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang sangat lemah. Siapapun di bumi ini yang mengaku dirinya Tuhan, ketahuilah bahwa Anda itu selemah-lemahnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas jadi Tuhan. Namrud tidak pantas jadi Tuhan, dia makhluk yang lemah. Fir'aun tidak pantas jadi Tuhan, dia makhluk yang lemah. Dzunnuwas tidak pantas dan tidak layak jadi Tuhan, dia makhluk yang lemah. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 191 192. Allah mengatakan, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun." Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan tidak mampu memberikan pertolongan kepada dirinya, dan berhala-berhala itu tidak dapat sama sekali menolong siapapun. Dari ayat ini ada 4 pembahasan tentang lemahnya sesembahan selain daripada Allah. Pertama, para sesembahan itu tidak bisa menciptakan. Namrud yang mengaku Tuhan, bisa dia menciptakan? Tidak. Bahkan dia diciptakan. Fir'aun yang mengaku Tuhan juga tidak mampu menciptakan, walaupun hanya sebiji gandum yang paling kecil, mereka tidak akan sanggup menciptakan. Atau Dzunnuwas atau siapapun. Yang kedua, bahwa sesembahan itu justru kebalikannya, mereka dicipta. Ada yang dicipta oleh Allah, ada yang dicipta oleh makhluk Allah. Seperti berhala-berhala itu kan dicipta manusia, dipahat dan begitu seterusnya, kemudian disembah. Atau yang membuat berhala itu dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Macam mana makhluk yang diciptakan mengaku dirinya yang menciptakan, mana akalnya? Kemudian yang ketiga, sesembahan itu tidak sanggup menolong para penyembahnya. Dan itu pernah saya ceritakan, ada seorang ustadz Malaysia itu menceritakan kenapa awalnya dia masuk Islam dari mu'alaf, karena sewaktu kebakaran rumahnya, berhala yang disembahnya terbakar, tapi dia dan keluarganya selamat. Macam mana makhluknya selamat, Tuhannya tak selamat? Kan akalnya nggak ada. Tuhannya tak selamat, akhirnya habis, terbakar. Makhluknya selamat. Nah, maka dari sini bahwa sesembahan selain daripada Allah tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Cemana akan menolong makhluknya? Diri dia sendiri tidak sanggup ditolong. Makanya ada seorang sahabat ketika safar, kemudian dia meletakkan berhala di bawah pohon.
kemudian dia pergi sejenak untuk buang hajat. Tiba-tiba ketika hendak kembali, dia melihat ada seekor anjing sedang mengencingi berhalanya. Dikencingi sama anjing berhalanya. Kemudian anjing ini pergi. Kemudian setelah mengambil tuhannya, dielapnya dari kencing anjing itu, kemudian dikasih wangian, baru dia terpikir, lah, dia kan Tuhan. Kok dikencingi anjing diam saja? Kok dikencingi anjing diam saja? Dari situ dia berpikir, akhirnya masuk Islam. Itu di zaman Nabi itu. Nah, jadi ini terjadi kan, seperti atau yang terjadi kepada Amr bin Jamuh, yang dipermainkan anaknya oleh Mu'adz bin Jamuh, di mana berhala bapaknya dicemplungkan ke got di belakang rumah tuh. Ketika bapaknya datang, diambil berhalanya, kemudian dimandiin, diharum-harumin, dimasukkan lagi ke tempat mulianya. Besoknya dibuat kayak gitu lagi, sampai marah bapaknya. Diambilnya pedang, diikat di tangannya. Kemudian mengatakan, siapapun yang menghinakan, tebas lehernya dengan pedang ini, katanya. Coba bayangkan, sampai dipersenjatai Tuhannya sama Amr bin Jamuh itu. Ya namanya berhala, jangankan nebas, bicara pun tidak bisa. Akhirnya lebih parah daripada itu, Mu'adz bin Jamuh ini mengambil bangkai binatang, kemudian diikatkan di berhala itu, dimasukkan, disungsepkan lagi ke got belakang rumah tuh. Dari situlah kemudian Amr ibn Jamuh sadar, kok patungnya tidak bisa membela dirinya. Masa dihinakan seperti ini, diikatkan bangkai, dimasukkan, dicemplungkan ke solokan, kok diam saja? Ini Tuhan gimana? Dia sendiri tidak bisa bangun dari solokan. Cemana dia akan menolong orang? Menolong diri sendiri aja tidak bisa kan itu. Maka sesembahan selain daripada Allah itu, mereka tidak mampu menolong para penyembahnya. Dan yang terakhir, para sesembahan tersebut tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya. Dirinya tidak bisa menolong, macam mana dia akan menolong orang lain? Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Dan sesembahan-sesembahan yang kalian mohon selain Allah itu, mereka tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kulit ari itu kalau ibu ambil biji kurma, di bijinya itu ada kulitnya tuh. Itu kulit ari. Jadi itu disebut kitmir dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian Allah mengatakan, kalaupun mereka mendengar, jadi jika kamu menyeru mereka, mereka tidak bisa mendengar. Berhala-berhala itu loh. Kalau kita berdoa depan dia, apakah doa kita ini didengar? Tidak. Yang dalam hati aja nggak bisa dengar. Lebih tidak bisa dengar lagi kan, yang teriak-teriak saja tidak bisa dengar, apalagi dalam hati doanya. Lah, okelah mereka mendengar, seperti mamanya orang yang datang ke kuburan, kemudian meminta-minta di kuburan, berdoa ke orang-orang yang ada dalam kuburan itu. Seandainya mereka mendengar, karena mereka manusia punya telinga. Tapi Allah mengatakan mastajabu lakum, mereka tidak sanggup mengijabah. Ya. Jadi kalau berhala berdoa percuma, berdoa kepada berhala itu percuma, karena mereka tidak bisa mendengar, macam mana mengijabah? Taruhlah mereka mendengar, mungkin meminta kepada jin, kepada manusia yang sudah mati, maka walaupun mendengar mereka tidak sanggup mengijabah. Dan pada hari kiamat, maka mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih jauh daripada itu. Jangan cerita Namrud, cerita Qorun, cerita Dzunwas atau cerita yang lain. Nabi kita Muhammad SAW itu manusia paling mulia. Manusia sak mulia-mulianya manusia di kolong langit, sejak Adam sampai orang yang terakhir mati. Tapi Nabi SAW mengatakan di hadapan Fatimah di Bukit Sofa itu, ya Fatimah binta Muhammadin salini masyi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah segala sesuatu dari urusan dunia kepadaku, ku kasih, tetapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu di akhirat. Ini sekelas Nabi tidak bisa menyelamatkan.
Sementara ada di antara umat Nabi itu yang sampai mempertuhankan Nabi, mendudukan Nabi itu di atas kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Dia Nabi itu sama manusia dengan kita, cuman kelebihannya dia diangkat jadi Nabi dan Rasul saja. Tapi kekhususan Allah itu tidak ada pada dia. Mungkin dia punya mukjizat, itu pun Allah yang kasih. Tetapi khusus yang merupakan kekhususan Allah, Rasul tidak sanggup untuk melakukannya. Seperti memberi anak, Rasul tidak bisa memberikan anak. Umpamanya ada orang mengatakan, ya Rasulullah, tolong saya dengan suami sudah lama menikah, tolong anugerahi saya anak. Nggak akan bisa kecuali dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujungnya juga minta kepada Allah. Lah ini juga menunjukkan bahwa siapapun makhluk di luar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah makhluk yang sangat lemah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kelemahan mereka ketika Allah menantang mereka untuk menciptakan seekor lalat. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, dzuriba mathalun fastami'ulah. Dalam surah Al-Hajj 73, wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya sesembahan selain daripada Allah, seekor lalat pun mereka tidak sanggup menciptakannya. Okelah, mereka tidak sanggup menciptakan lalat. Walau istama'ulah, walaupun semua berhala satu dunia dikumpulkan, mereka tidak akan sanggup. Wa in yaslubhumud dubabu syai'an, lebih daripada itu, oke, mereka tidak sanggup membuat lalat. Seandainya lalat ini mencuri sesajen, satu suapan saja, kemudian dia pergi, maka Allah mengatakan, la yastanqidhuhu minhu, maka berhala itu tidak sanggup untuk mengembalikan apa yang dicuri lalat itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang buat sesajen ke kuburan ataupun ke tempat-tempat keramat atau pohon-pohon keramat, kemudian menyangka bahwa hal-hal seperti itu akan mendatangkan yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan rizki, jodoh, anak dan yang semacamnya, ya, tiba-tiba datang lalat. Kemudian dimakanlah satu butir nasi itu, kemudian pergi lalat itu. Mungkin nggak itu yang dijadikan Tuhan, entah berhala, entah pohon, entah batu, mengejar lalat dan mengembalikan kembali? Tidak mungkin, mustahil. Jangan lagi mengejar, berdiri saja tidak sanggup, karena tidak ada nyawa. Itu benda-benda mati kan begitu. Nah di sini Allah hendak merendahkan mereka sehingga ditutup ayatnya, dha'ufat talibu wal matlub. Sungguh sangat lemah baik yang disembah ataupun yang menyembah. Jadi intinya ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam bab ini pada nomor 5 bahwa di antara ru'usut tawaghid, pemimpin-pemimpin taghut, mereka adalah orang-orang yang disembah selain daripada Allah dan mereka redha dengan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Baik, belum ada. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.